Jadi pada saat kamu sedang berada di titik strategis, ambil gambar sebanyak-banyaknya. Jangan moto orang kepalanya gede, kakinya kecil. Harus banyak. Nanti pilih yang paling bagus. Terima kasih sudah mau bergabung. Jadi kalian nanti itu di sini akan belajar. Yang paling utama mah belajar. Kalau capek dalam kegiatan belajar, ya nggak apa-apa karena kan ada manfaatnya. Terus nanti langsung aja praktek. Hari Senin, siapa yang mau ditugaskan jadi petugas fotografer? Sendirian. Rega mau duluan? Oh, petugas hari Senin. Petugas? Oh, saya mau. Semua hal ada pertama kalinya. Betul. Apapun itu ada pertama kalinya. The first time-nya itu ada. Jadi fotografer itu gini, tidak boleh ketinggalan momen. Kalau pengibaran benderanya udah lewat, bisa nggak disuruh diulang? Ulang dong, tadi aku belum moto. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti tidak boleh meninggalkan lokasi. Misalkan orang-orang lagi upacara, kamu teh kemana dulu gitu, ke depan, ke tempat piket, kemana, nggak boleh itu. Terus, yang namanya fotografer itu harus tahu rundown atau susunan acara. Karena kan harus moto. Yang dipoto itu kan orang. Sekarang misalnya petugas undang-undang dasar, pembaca teks undang-undang dasar. Nah, kamu itu deketin tuh, foto lah si petugas itu. Sekarang apa? Itu yang diperhatikan. Jangan lagi pengibaran bendera, kamu moto naon misalkan yang tidak nyambung, moto nu lain lah naon gitu, ya? Atau lagi pembina upacara menyampaikan amanat, kamu moto murid atau apalah yang tidak berkaitan, itu tidak seperti itu. Jadi apa yang harus disut oleh kamera pada saat itu kalian harus cepat tanggap. Nah, saran dari ibu begini, supaya enggak bolak-balik di tengah lapangan. Ibaratkan ini lapangan ya. Ini pembina upacara berdiri di sini. Supaya kamu enggak bolak-balik, balik deh ke dia, ke dia. Ibu kasih tahu caranya. Kamu pada saat pembina upacara, kan dari awal nih, pada saat pengibaran bendera, kamu boleh memotret dari mana tempat yang strategis, itu adalah di sini. Ini kan petugas pemimpin ya. Pemimpin di sini kan ada petugas pemimpin pasukan. Nah, bersebelahan dengan pemimpin pasukan. Kasih isyarat atau omongan, geser dikit. Atau di belakang si pemimpin pasukan. Sambil pemimpin pasukan itu harus tahu kamu harus diberi jalan untuk kalau kamu lewat. Di sini adalah tempat yang strategis di sebelah pemimpin pasukan putra. Kenapa strategis? Karena bisa moto pembina upacara, bisa moto pengibar bendera, bisa moto si petugas pengibar itu waktu jalan ke sini, kamu bisa moto juga. Itu adalah tempat yang strategis. Kalau selain di sini mau di mana? Boleh di belakang. Di belakang itu di sebelah petugas di belakang petugas pembaca doa atau apa di belakangnya juga boleh. Karena kan kelihatan ke depan. Jadi pada saat bendera dibuka itu dari belakang juga bagus. Nah, terus yang kedua, kalau pembaca undang-undang sedang membacakan, kamu jalannya jangan banyak jalan ke tengah lapangan. Kamu jalannya lewat belakang aja. Ini kan Putri kan? Kamu ke belakang, di sini di sebelah Putri, di sini kan pembaca undang-undang. Kamu di sini aja, foto si pembaca undang-undang dari sebelah sini dipoto. Kalau kamu mau maju ke depan boleh, maju sedikit ke sini. Foto dari situ. Dari sini juga kamu bisa memotret guru, ibu guru. Tapi terbatas, udah hanya sebatas itu. Dah, biarkan. Lalu, pada saat pembina upacara menyampaikan amanat. Kamu kan tadi dekat pasukan putra ya? Maju ke sini. Ke dekat tiang bendera. Suka lihat selama ini? Kak Arkan? Itu disuruh ku ibu. Jadi ke depannya pada saat pembina upacara sedang menyampaikan amanat.
Di dekat tiang bendera ini adalah tempat yang paling strategis karena berada di tengah. Kamu bisa moto apa saja dari sini? Banyak. 1. Foto pembina upacara. Kalau pembina upacara difoto, yang di belakangnya juga petugasnya kapoto. Itu kan biasanya, kenapa sih penting difoto? Karena orang tua itu ingin melihat anak saya jadi petugas upacara itu gimana sih, mana posisinya, yang mana. Wali kelas juga suka minta, Bu, waktu saya jadi pembina upacara mana fotonya. Penting bagi mereka, walaupun bagi kita tidak penting, tapi bagi mereka itu penting. Jadi kamu berdirinya di dekat tiang bendera, yang satu di foto adalah pembina upacara. Kamu belokkan badan sedikit ke sini, guru. Kamu belokkan badan ke sini, Pak Guru. Kamu berbalik arah, maka pemimpin upacara bisa difoto, latar belakangnya adalah murid-murid yang peserta dan masjid. Kamu menghadap ke sana, dilihat di sini para petugas ke foto, kamu menghadap ke sini, di sini para paduan suara ke foto juga. Itu tempat yang strategis. Jadi pada saat kamu sedang berada di titik strategis, ambil gambar sebanyak-banyaknya, seputaran semuanya, ke badan kamu diputarkan, semuanya diambil. Tapi ulah kehalangan ku tiang bendera. Moto pembina upacara ya tiang bendera na kacandak sakedik ulah. Ya. Nah, itu kan tadi di susunan acara upacara kan suka ada seperti itu kan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Kalau kamu mau foto aja dari sebelah sebelah pemimpin pasukan putra. Kelihatan dari situ. Sampai sini paham? Nanti Syam seperti itu kalau praktek Syam. Hari Senin teh pemilihan OSIS. Pemilihan OSIS? Ya. Jadi gimana? Oh, kamu pemilihan OSIS, tapi kan belum. Tapi kalau belum siap nggak apa-apa. Misalkan ibu saya belum pengen minggu ini, pengen memperhatikan dulu kakak-kakak yang memotret pada minggu ini, boleh. Nanti kamu minggu ini perhatikan, nanti ibu akan tugaskan kepada misalnya Aisyah atau ke Atar. Atar nanti bukan kasih tahu Atar hari ini Atar yang moto, tapi ini tim ini ingin sambil tahu seperti apa sih motonya. Ya, kemarin itu Arkan capek. Jadi kan Arkan itu Sekbid IT ya, dia itu membetulkan peralatan kayak mikrofonnya bagaimana, tehurung-hurung dan lain-lain. Terus gitu tuh ke ibu disuruh moto lagi karena ibu juga bingung mau nyuruh ke siapa nih. Gak kelihatan Atar, udah dikasihkan. Biasanya ibu ada grup ya, ada grup ibu suka kasih piket. Sekarang urutannya adalah Arkan, Atar, Lineta, Aisyah, Kinanti. Tapi ini sudah agak beberapa kali acak ibu nyuruhnya yang ku ibu kelihatan. Nah, jadi kemarin tuh Arkan yang moto. Arkan capek tuh bolak-balik ke atas kemana. Nah, kamu juga boleh ngambil ke atas ke lantai 2 masjid. Lantai 3 mah nggak perlulah terlalu tinggi ya. Yang itu mah momen tertentu saja. Atau dari depan 7F. Ya, dari depan 7F juga bagus. Pokoknya cari view yang bagus. Nah, yang namanya fotografer itu harus membuat sebuah pemandangan nampak lebih indah dari aslinya. Bu, kok bisa? Ya bisa. Aslinya begini, kamu coba bisa nggak lebih indah dari itu? Kemudian, jangan menampakkan aib-aib yang ada pada diri kita. Aib kita teh apa? Aib sekolah. Contoh, ada tong sampah banyak sampahnya. Kapoto, sebaiknya jangan. Tertutuplah oleh orang atau tempat sampahnya digeser. Ibu pernah moto dari atas ada genteng yang bocor, kok ibu digeser terus sampai si genteng bocor itu seolah-olah tidak terlihat. Bukannya kita itu gengsi, bukan, tapi kita kan harus menampilkan sesuatu yang terbaik karena hasil foto kita akan di-share kepada masyarakat. Nah, itu. Ternyata jadi ahli dokumentasi itu tidak mudah kan? Harus menjual. Menjual apa? Menjual nama baik kita. Itu bukan menjual tuh, harus mempromosikan sisi-sisi positif yang ada di diri kita di sekolah ini. Jangan diliatin tuh ada sampah numpuk, ada MBG yang di tong sampah yang dibuang misalkan ya, kalau ada ya.
ada genteng bocor, ada apa gitu, itu jangan. Walaupun pada kenyataannya ada, itu adalah PR bagi kita untuk menyelesaikan, bukan untuk diekspos keluar. Nah, itu. Boleh ada yang mau ditanyakan? Zafran mau nanya apa? Udah, Zafran kenapa ingin bergabung ke sini? Suka moto, punya hobi moto, ada beberapa foto yang estetik milik kamu. Oke, bagus. Kalau Davi apa alasannya? Sama? Sama apa? Sama. Rega apa alasannya? Sama, oke. Ya, nggak apa-apa, bagus kalau di foto. Sama dengan ibu juga hobi moto. Hobi, kalau ibu bisa menghasilkan foto yang bagus, ibu tuh bangga diserahkan ke orangnya. Kemarin ibu moto Bu Eni. Kamu tahu Bu Eni kan? Guru BK kamu bukan? Bu Eni sekarang foto profilnya lihat, itu yang moto ibu. Cek ibu mah bagus. Itu yang moto ibu. Ibu nggak nyangka Bu Eni merasa surprise sama Bu Eni dijadikan foto profil. Senang ibu kalau memotret seseorang ternyata lebih bagus daripada aslinya. Bukan hanya karena pakai kameranya dipercantik atau ada aplikasi beauty, bukan. Tapi karena teknik memotret kita yang bagus. Ya, itu. Jadi nanti Senin siapa dong yang mau duluan? Siapa ditawarkan kalau Syam belum merasa siap karena mau tampil ini kampanye ya, menyiapkan diri untuk kampanye. Tesnya. Oh, tesnya. Jafran ikutan? Ikutan OSIS nggak? Oh enggak. Davi ikutan OSIS? Mau lihat dulu ke Atar dulu. Bener nih lihat. Berarti kamu nanti upacaranya di mana? Di belakang, nggak kelihatan dong. Dilihat diatur-atur ya. Sambil perhatikan ya. Ibu nanti bilang ke Atar. Atar nanti kamu pada saat pemotret hari Senin atau nanti siapa ya? Kalau Atar juga sibuk, biasanya Senin itu sibuk, itu Atar sama Arkan itu sibuk ya. Karena Sekbid IT itu, ya gitulah namanya juga IT ya. Menyiapkan peralatan dan lain-lain. Nah kalau mereka sibuk, nanti ibu minta Aisyah atau minta Kinanti sambil memberi contoh memotret yang benar. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, cukup? Ya. Kalau biasanya kalau hari Senin itu yang memfotonya seorang. Seorang. Karena kalau duaan nanti ke depannya lucu ya. Terus ini nanti bukan hanya upacara, kalau ada kayak Isra Mi'raj, ada misalnya apa manasik, ada perpisahan. Nanti ada perpisahan nih bulan-bulan apa ya. Terus apalah banyak kegiatan itu Ibu harap kalian bisa mengambil peran di situ. Terus sekarang mengenai perangkat. Handphonenya bagaimana, support kan? Ya, tidak mesti handphone mahal. Yang penting handphone itu bisa menangkap cahaya. Kalau ternyata terlalu gelap bisa diedit, diterangkan. Kalau terlalu terang bisa diedit, diredupkan. Ya kan? Davi, support? Jafran? Agak kurang. Oke, Syam? Bisa Rega? Oke, Zafran agak kurang, tapi jangan berkecil hati ya. Handphone apapun bisa kita optimalkan. Terus ini juga ada handphone madrasah, tapi handphone madrasah ini belum ibu pinjamkan sepenuhnya ya, nanti ada masanya. Kita juga ada gimbal, kamu tahu kan gimbal, stabilizer ya. Jadi walaupun kita itu bergerak seperti apapun, nanti gambarnya akan relatif stabil, tidak goyang. Nanti kamu boleh mengoperasikan sambil cari cara menggunakannya bagaimana, ada di Google. Itu kan bisa dioptimalkan penggunaannya. Oh iya, silahkan masuk aja, sok paling ujung. Wah iya sok. Nah gitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh Rega, apa sok? Nggak ada, udah cukup. Sekarang ibu kasih lihat contoh-contoh fotonya ya. Contoh foto, nah contoh fotonya ada di mana ya? Ada di handphone. Ya, sama-sama. Oh, suka di-share. Jadi kalau sudah pelaksanaan foto itu, nanti Senin ini di-share sama kami, di-share ke grup mewah. Bu Ibu biasanya di-share, nak. Karena adanya di handphone Humas kan, jadi Ibu yang nge-share. Nah, ini contohnya nih. Ibu edarkan kepada kalian. Nah, ini ya. Sok sini boleh merapat. Ini
Ini kan berarti arahnya dari tengah ya. Dari tiang bendera ya. Ini juga dari tiang bendera. Nah, bisa moto di sini berarti dia berada di tengah. Ini tengahnya simetris nggak? Kurang simetris tuh. Harusnya berhadapan dengan pemimpin upacaranya tepat di tengah wajahnya ya. Geser aja, geser. Nah, ini kan terlihatnya dari dekat tiang bendera ini. Tuh, betul? Nah, simetris, usahakan simetris. Apa arti simetris? Kiri kanannya seimbang ya. Kalau bisa jangan ada organ tubuh yang terpotong. Organ tubuh itu misalkan kaki, tangan, misalkan moto orang tangannya teka bawah sapalih, ulahnya harus terbawa. Ini kakinya nggak ke bawah, mungkin ada yang, nah ini terbawa ya. Oke, ini juga dari samping, kayaknya dari mana ini ngelihatnya? Ya dari arah ruang guru, dari arah pak guru kayaknya ini. Nah ini dari belakang yang tadi ibu maksud. Berarti ini di belakang, ini nih petugas upacara kan ini. Nah ini dari belakang. Pada saat bendera dibentang, itu bagus, ini kan bagus, karyanya bagus. Ini karyanya Arkan. Kenapa dia bisa begini? Karena sudah terlatih. Jangan miring, usahakan jangan miring. Misalkan miring, motona. Kita sekarang harus berusaha moto itu estetis tidak miring. Kan lurus tuh ya, lurus. Terus masih dari atas, dari belakang. Nah, udah. Nah, ya, udah. Kemudian ini teh foto cuma segini, ibu yang nge-share cuma segini. Nah, segini kan nggak banyak. Pada saat moto, ini Arkan motonya banyak ini. Bisa 30 buah. Pusing tuh Bu Loren kira-kira mun loba-loba ting foto. Pusing. Ibu sering pesannya begini. Kalau moto jangan banyak-banyak. Kalau mau moto banyak nggak apa-apa, tapi nanti dipilihan sama fotografernya yang tidak layak dibuang. Ulah di ka ibu konte aya loba, butuhnya 10 nyetor ka ibu 100. Nanti itu nyuruh, artinya nyuruh sama ibu nyuruh milihan. Ulahnya satu view, nih kayak ini kan satu view. Jangan ada banyak. Nyetor nuki aya 5 atau ibu bingung pemilihan anak. Tapi boleh motonya banyak, bahkan moto itu harus banyak. Bisi nu dipoto nate lagi terpejam matanya atau lagi manyun keur ngomong kita. Jadi kita harus menampilkan objek yang difoto itu wajahnya layak untuk diberitakan. Ulah keur manyun, keur perem. Ya. Komo nu dipoto nate kepala madrasah keur manyun dipoto. Geus kitu teh foto nate eueuh deui ngan hiji eta kumaha cing. Bisa diulang itu pacarana. Bapak punten nuju di foto teh kurang bagus, Bapak tolong. Enggak bisa. Maka pada saat memotret orang-orang penting itu harus banyak. Nanti pilih yang paling bagus. Yang paling bagus. Yang tidak bagusnya dibuang. Ulah distorkeun ke ibu. Semua, misalkan dari lantai 3 moto keseluruhan setor 5 ulah hiji we anu kira-kira miring, oh ini hapus. Anu terbawa genteng bolong hapus. Anu terbawa tong sampah banyak sampahnya sampai tercecer-cecer, hapus. Ambil yang terbaik. Karena kita harus menampilkan sisi baiknya. Berarti kita juga melihat orang seperti itu, harus melihat kebaikannya aja. Yang tidak baik harus dibuang. Ya. Silakan, apalagi yang mau dibahas? Karena ibu sekarang menyampaikan teori apapun tidak akan menjadi penting. Yang penting itu praktik. Ada sih yang penting ada. Jangan moto orang kepalanya gede, kakinya kecil. Udah tahu kan? Ibu sudah sering ngomong ya. Kepalanya gede, kenapa bisa terjadi? Ibu mengalami waktu acara pramuka. Siapa di sini yang pramuka? Gak ada ya? Acara penandatanganan apa itu waktu DKPT Dewan Kerja Penggalang itu kepalanya galalede waktu penandatanganan. Jadi kayak kan ada dulu mah apa sih suka ada gening bayi yang kepalanya gede teh apa sih? Hidrosepalus.
Nah itu, nih ya, ku ibu tadi pilihan yang terbaik ini mana yang bisa ditampilkan. Masa kepalanya galalede, kakinya badannya kecil. Oh bukan di sini. Nah ini juga termasuk nih. Kenapa harus begitu? Tapi ini mah rada mending. Nah ini termasuk nih. Kepala gede, badan kecil. Ini jangan, ini kenapa ditampilkan? Ini media sosial sekolah loh. Kenapa ditampilkan? Karena fotonya nggak ada lagi. Ada yang lebih parah dari ini. Lebih parah. Dewan Kerja Penggalang Pramuka, fotonya kepalanya gede seperti orang yang cacat gitu. Serem. Nah, ini nih. Ibu mau kasih lihat sama kalian. Supaya tahu. Nah, ini nih kayak gini-gini ya. Aduh, ini tuh kayak milihan-milihan age hese pisan. Mencari yang layak. Ini kepalanya gede tuh. Ya kan? Coba caranya gimana supaya terlihat dengan estetik itu gimana? Ini milihan, ini susah ini milihannya, banyak yang dibuang ini. Yang parah-parah mah. Ini kepala nih yang paling gede nih. Tok estetiknya di mana coba? Munduran ke apa gimana? Jadi kita harus mempertimbangkan sisi estetik ya. Terus ini kan peristiwa penting. Selain peristiwa seperti ini, dokumen yang ditandatangani pun foto lebih dekat. Atau kalau ada hatam Quran, ada anak lagi ngaji nih. Qurannya itu di-shoot, dipoto boleh tanpa kelihatan wajah orang. Anak lagi pegang Quran, Qurannya di-shoot ada tangan orangnya. Kebayang nggak? Pernah nggak ngeliat kayak gituan? Di-shoot apa ini ditandatangan ini didekatkan aja ke sini juga nggak apa-apa. Komo iya mah kepalana buntung coba. Tuh iya kan moto. Aya nu kapotong tuh Alzian. Ini kan kepotong setengah. Itu nggak boleh, hari di dia kosong. Ya kalau nah ini bagus, tapi ini kalau motonya banyak, ini tidak akan diambil. Ini orangnya lagi nunduk. Ambil yang orangnya lagi melihat ke depan. Ya, bukannya rewel, kamu kan sedang belajar. Jadi harus bisa yang sebaik-baiknya. Begitu. Jadi Senin nanti ke Atar dulu. Kalian bertugasnya mulai bulan Februari. Benar nih. Ya, Februari ya. Oke. Siapkan mental tidak malu-malu ya. Nih, peristiwa ini waktu wirausaha ini ada sebuah kejadian. Tahu nggak apa? Hah, itu. Bisa diulang tidak? Nggak bisa, sudahlah. Sudahlah, tidak ada. Dan tidak ada di sini. Berarti dokumentasi itu vital tidak? Penting. Walaupun kelihatannya sepele, piraning ge tukang moto. Tukang moto teh lamun teu aya mah. Nah, ini kan momen tidak akan terulang. Pada saat itu mungkin biasa-biasa aja nih orang pada belanja ya. Ini teh kalau ada pemeriksaan madrasah, ditanya apakah ada kegiatan kewirausahaan, cek ibu teh ada, mana buktinya? Nggak ada peti fotonya. Nggak bisa. Nah ini ibu moto yang nari. Mana ya? Nah ini juga kan gerakannya kan nggak disengaja pas nangkepnya yang ini ya. Iya gitu. Sok nanti mulai bulan apa? Februari. Semangat ya. Oke. Terus gini, kalau pak kepala itu sukanya simetris. Sukanya di foto itu beliau itu ada di tengah. Jangan dari pinggir. Jadi sukanya di tengah kayak gitu. Nah, kayak gini, di tengah. Sering bilang ke ibu, kalian harus tahu. Jadi kalau moto bapak itu di tengah. Terus kalau ada kegiatan, tidak boleh malu-malu. Kalau misalkan kegiatannya di aula, kamu harus moto kepala madrasah, kamu ke depan. Guru kehalangan ku kamu di tonggongan, bahasa Sunda nanti dipunggungi,
Nggak apa-apa. Kamu sedang melaksanakan tugas, foto bapak kepala. Kalau lama di situ nggak apa-apa, ambil yang terbaik. 10 jepretan teu naon. Nanti kamu sambil ke belakang, di belakang kamu lihat mana yang kira-kira harus dihapus. Yang merem dihapus. Ya. Apalagi ya? Kemudian harus memiliki jiwa kepemimpinan. Suruh aja, misalkan moto nih banyakan. Kurang geser ke kanan karena itu di belakangnya tulisannya nggak pas, misalkan spanduk. Kamu harus instruksikan, ibu bapak guru mohon maaf kurang ke kanan. Gitu. Jangan dipotong wes ayana jangan. Geser ke kanan, jadi sama kita diatur. Budak aku malu ngaturnya, ya nanti lama-lama kamu nggak akan malu karena yang dipoto itu harus nurut sama kamu. Kalau foto sayana pek teh jadina butut angker ke diomelan. Lain ngomong ieu teh kan. Tuh kan kalau ini kan fotonya nih diusahakan simetris misalkan. Nah, ini juga sebenarnya nggak simetris nih. Nah, ini kan harusnya tukang fotonya bilang, ini kurang apa? Kurang ke kanan, kurang ke kiri, dikomentarin. Untuk menggesernya kan kalau digeser kan lama, suruh pindah aja satu orang, pindah ke kanan satu. Kalau lebih lama ngegeser, lebih mudah nyuruh pindah satu orang. Nyuruh pindah. Itu saja dari Ibu ya. Ibaratnya ini mah bukan pelatihan atau ini mah sekedar ngobrol sharing ya. Silahkan ada yang mau berkomentar atau bertanya boleh. Ayo, apa? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, iya. Sok kalau yang punya hal yang harus ditampilkan di grup, tampilkan ya di grup apa itu? Gitu tampilkan ya. Dah itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat asar jangan ditinggalkan.